embel-embel VF di sini ini merupakan gimmick brand aja ya. Ini merupakan tipe baterai. Jadi VF itu bisa dibilang fallback. Ya ini bisa rendah banget ya. Ada di 29 rpm. Sebelum lanjut ke videonya, buat sobat mendengar yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update rekomendasi cordless tool murah di video berikutnya. Buat yang mau berburu tools murah dan gak mau kalah gercep, kalian bisa gabung ke saluran WhatsApp Cordless Kerehore. Nanti di sana akan update restock tools murah yang pernah direview di channel ini maupun yang belum. Caranya tinggal klik link saluran WhatsApp yang ada di deskripsi, lalu klik lihat saluran, setuju dan lanjut, dan klik ikuti saluran. Dan jangan lupa buat aktifin tombol loncengnya di kanan atas ya, biar kalian gak kalah gercep kalau ada updatean terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CKH, aka Cordless Kerehore, tempat cari referensi tools cordless buat kaum mendang mending. Produk terbaru dari J-Tools setelah sekian lama nggak terdengar lagi suaranya. Terakhir kali saya tahu itu waktu saya beli Impact GT05 Plus itu yang kemarin ya. Itu di 2000, udah 2 tahun yang lalu ya, 2023. Namun habis itu saya nggak terlalu update lagi tentang J-Tools. Sepertinya sepi-sepi aja ya, sepertinya nggak ngeluarin produk yang update lagi. Namun kali ini nongol lagi dengan begitu banyak variannya. Namun kali ini nggak sendirian ya, dia digandeng sama brand yang terkuat sealam semesta, yaitu XAPR. Ya sayang sekali dengan bergabungnya J-Tools menjadi keluarga XAPR, jadi iklannya ketularan lebay ya, super lebay. Bukan berarti kualitas XAPR itu jelek ya. Takutnya nanti saya diserang lagi sama buzzer-buzzernya mereka. Ya menurut saya XAPR itu kualitasnya so-so aja lah ya, seperti produk-produk generik basic pada umumnya lah. Belum sekelas sama Lucid maupun Kioal yang kualitasnya menurut saya udah, walaupun generik ya udah satu tingkat lah, lebih generik premium lah ibaratnya seperti itu. Dengan kualitas yang so-so aja namun dengan iklan yang berlebihan cenderung super lebay itu, ya itu menjadi pro dan kontra ya. Mungkin untuk orang awam yang baru baru tahu dunia perkodlesan, wah itu keren gitu kan bagi mereka. Cuma buat orang-orang yang sudah tahu dunia perkodlesan ya itu akan menjadi bahan bulian malah. Ya sebenarnya apa yang dilakuin promotor mereka ya bisa aja dilakuin ke produk-produk generik yang lain gitu kan, nggak cuma produk mereka yang bisa gitu. Tapi ya udahlah ya, lupain aja itu semua. Yang jelas sekarang J-Tools ini hadir dengan harga yang lebih murah ya daripada saudaranya. Ya saya nggak tahu ini harga promo atau mungkin teknik marketing dari mereka menjadikan J-Tools ini menjadi brand kedua mereka, ibaratnya XAPR versi murah lah ibaratnya begitu. Ya ini merupakan J-Tools GT12 Pro yang merupakan varian termurah dari jajaran bor 16,8 volt mereka. Sebagai perbandingan aja, J-Tools GT12 Pro ini sekarang harganya di 210 ribuan, sedangkan untuk versi XAPR yang 12 Pro itu seharga 250 ribuan. Ya cukup lumayan untuk perbandingan harganya. Tapi untuk kalian yang mau beli ya udah beli aja, abaikan semua gimmick-gimmick mereka, anggap aja produk ini ya sama aja sama generik-generik pada umumnya yang harganya mirip-mirip lah ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan unitnya. Untuk packagingnya ini karton ya kayak gini. Ya, ini masih mending lah ya dibandingkan dengan produk-produk sekarang. Untuk versi kartonnya kan kebanyakan pakai bungkus Indomie lah ibaratnya kayak gitu kan, yang coklat-coklat. Seenggaknya ini masih bisa buat nyimpan unitnya gitu kan, dibandingkan sama yang kemasan karton doang, yaitu harusnya sekali pakai tuh buang sih, nggak bisa buat nyimpen. Ya ini masih lumayan. Untuk keterangannya di sini aja ada J-Tools European Technology JT12 Pro, JT12 Pro brushless 10 mm itu cak maksimalnya ya, 2500 maksimal RPM, 80 meter Newton meter maksimal torsinya. Ini ada embel-embel tenaga besar ya. Ya ini nilai plusnya udah resmi ya, udah K3L. Di sini ada electric drill heavy duty extreme, di sampingnya ada barcode, samping sini juga barcode.
baliknya sama ya seperti di halaman paling awal. Akan saya coba bandingkan untuk perbandingan packaging G-Tools yang lama sama yang baru ya, yang udah menjadi keluarga dari XAPR. Untuk slogannya masih menggunakan European teknologi. Di sini sepertinya belum ada K3L ya. Jadi dulu sepertinya belum resmi di sini, dan tentunya di sini belum ada embel-embel lebay tenaga besar ya, masih polos kayak gini. Langsung aja kita buka untuk kelengkapan unitnya. Ya, di sini langsung disambut dengan hadiah gratis dari G-Tools. Caranya gampang ya, bla 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 bla. Dan jika viral, Anda akan dihubungi oleh tim GT dan dapatkan hadiah gratis. Jangan lupa kata kuncinya GT Raja Power Tool, sahabat kita semua. Wih. Ya udahlah ya. Ini sama kata-katanya seperti saudaranya. Untuk di sini ada petunjuk operasional dan nilai plusnya tentunya ini sudah full bahasa Inggris ya. Jadi untuk kalian yang belum paham, bisa baca-baca dari buku petunjuknya. Dan ini beda sama buku petunjuk yang lama ya, ini belum resmi jadi masih menggunakan full bahasa Inggris. Nah ini keren, udah full bahasa Indonesia. Kartu garansi servis gratis 5 tahun ya. Untuk ketentuannya bisa sobat semua baca sendiri ya, di pause mungkin ya, mungkin ini ketentuannya sama aja ya dengan produk saudaranya XAPR. Lanjut, di sini ada baterai Li-ion tipe 48 VF ya. Buat sobat semua yang belum tahu, embel-embel VF di sini ini merupakan gimmick brand aja ya. Ini merupakan tipe baterai. Jadi VF itu bisa dibilang Volvac. Untuk tegangan aslinya ini untuk baterai pack varian 4 sel kayak gini normalnya di 16,8 volt. Jadi jangan tergiur dengan angka yang makin gede itu makin bagus, itu enggak. Jadi selama baterai packnya masih 4 kayak gini ya normalnya di 16,8 volt. Charger 16,8 volt, 1,3 ampere. Dan ini dia untuk unitnya, bisa dibilang ini terinspirasi dari Kamoli yang terbaru ya. Untuk kombinasi warnanya, Kamoli yang terbaru itu Ultraman biru dan G-Tools ini Ultraman merah, kombinasinya mirip. Tapi untuk Kamoli lebih berani ya, mereka ada aksen hijau-hijaunya, sedangkan ini netral aja, kombinasinya warna hitam. Untuk di harga 200 ribuan kecil, saya salut sih sama build quality-nya. Ini bisa dibilang sangat rapi ya menurut saya. Kecuali kalau mau cari-cari kesalahan ya, ini ada di covernya. Untuk di bagian belakang ini kan masih plastik ya, ini masih potongannya masih belum rapi itu kan, masih bleber-bleber. Tapi overall ini oke lah ya, kombinasinya warnanya cakep. Untuk karet-karetnya juga cakep ya, nggak ada bleber-blebernya. Untuk mereknya sendiri ini keren ya, sudah emboss timbul G-Tools. Untuk dibaliknya masih stiker. Untuk keterangan speknya sama ya seperti packaging tadi. Untuk caknya ini maksimal di 10 mili. Untuk udah single lock tentunya, bahannya metal. Untuk modenya ini hanya di 2 mode ya, mode drilling sama mode blowout maupun mode screw. Untuk torsinya ini ada di 25. Kita coba buktikan apakah real di 25 klik. Oke, setelah saya coba ternyata ini hanya di 20 klik aja ya, nggak nyampe di 25. Untuk bentuknya selektor yang kayak gini saya kurang suka ya, karena ini cenderung keras. Dan juga motifnya ini loh yang bikin sakit di tangan ya, kecuali buat tukang yang udah kapalan ya mungkin fine-fine aja ya kayak gini, udah terbiasa gitu kan. Kalau bagi saya ya, kalau nggak pakai sarung tangan ini agak sakit ya buat muter-muterin torsinya. Oke, lanjut. Untuk selektor speed 1.2 nya ya standar aja ya, enak-enak aja. Kita coba pasang baterainya dulu. Ya, lanjut, di sini ada reversible-nya. Ya enak-enak aja, empuk, standar. Untuk lampu LED-nya udah besar ya, udah lebar kayak gini. Untuk trigger switch-nya ya responsif ya, dan juga empuk tentunya. Di sini ada 3 indikator baterai. Untuk kualitas rubbernya oke. Untuk digenggam juga ya oke-oke aja lah ya. Bor 16,8 volt ya, rata-rata ukurannya kan segini-gini juga. Paling kualitas rubbernya yang bikin beda, motif-motifnya ini kan. Ya overall oke lah. Saya coba timbang untuk baterai dan unitnya. Ya ada di 910 gram pas ya. Ya ini cukup ringan. Oke, untuk baterainya ini sudah menggunakan 2 MOSFET, warna selnya abu-abu, mereknya dari Sekiteha 1500 mAh. Ya harusnya ini sudah lumayan ya, dengan adanya 2 MOSFET. Dari sisi power baterainya ini harusnya sudah lumayan. Tes RPM selektor 1 speed rendah. Ya ini bisa rendah banget ya, ada di 29 rpm. Speed maksimal speed 1 430 rpm. Maksimal di speed 2
1432 RPM 1400 untuk bor sekelas 16 volt ini sudah sangat mantap, udah di atas rata-rata yang di antara 1200 sampai 1300 ya. Jadi tinggal kita uji performanya aja apakah torsinya juga besar seperti klaimnya di sini tenaga besar. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Pengetesan pertama menggunakan mata bor kayu biasa ukuran 10 mili. Speednya kita menggunakan di selektor kedua, baterainya baterai bawaan, kondisinya masih full ya sob. Untuk kayunya sendiri seperti biasa saya menggunakan kayu meranti, untuk tebalnya kurang lebih di 5 cm. Ya, di sini ada sedikit nyangkut. Saya coba kembali. Ya, aman ya. Kita coba sekali lagi yang terakhir. Aman aja ya. Mata bor kipas ukuran 22 mili langsung di speed 2 aja. Oke, tembus ya sob. Kita coba lagi. Oke, yang kedua pun juga aman jaya. Lanjut mata bor kipas ukuran 1 inch atau 25 mili, selektornya masih di speed 2. Oke, kita coba lagi. Oke, tembus ya. Kita coba sekali lagi. Ya, bisa dilihat secara power ini sudah mantap. Jadi untuk baterainya saya rasa nggak ada kendala sih, oke-oke aja. Ini udah lumayan. Ya, untuk mata bor kipas 25 mili masih sangat mudah ya sob. Cek suhu tadi sepertinya waktu pengeboran lumayan agak panas kerasa di tangan, tapi setelah saya cek ternyata aman-aman aja ya, masih di bawah 50 derajat. Untuk baterainya pun masih aman terkendali. Tes penyekrupan panjang 2 cm, speednya speed 1, baterainya masih baterai bawaan. Ini saya agak meleng jadi agak terlalu dalam ya. Kita coba sekali lagi. Oke, sip ya, pas. Lanjut skrup 5 cm, saya akan coba di torsi maksimalnya ya sob. Ya, agak terlalu dalam dikit sepertinya. Saya coba kurangin dikit untuk torsinya di sekitar 22 ya. Ya, ini udah pas. Jack screw panjang 7,5 cm. Selektornya kita setting ke speed 2, baterainya masih baterai bawaan ya sob. Sorry, di sini selektor torsinya masih aktif.
Saya coba losin aja ya di mode drilling biar maksimal. Ya, nggak kuat ya di speed 2. Nah, ini udah kedip-kedip, tandanya nggak kuat. Langsung aja kita ke selektor satu aja. Oke, mantap ya. Langsung kita coba di deck screw 10 cm, langsung di speed 1 aja. Oke, mulus ya. Sekali lagi coba di speed 1. Ya, mati ya sob. Gak kuat. Saya coba lanjutin lagi aja. Ya, ternyata masih aman. Kita coba torsi pengendorannya. 210.000 dengan hasil uji performa seperti tadi, ini sudah worth it ya sob untuk dibeli. Jadi untuk keperluan rumahan, sekedar hobi maupun sekedar punya, ini sudah mantap. Untuk keperluan pekerjaan pun ya ini sudah oke, tinggal belikan aja varian yang 2 baterai, karena untuk baterai bawaannya ini secara power sudah mantap. Tinggal kapasitas realnya aja yang belum saya tahu. Jadi itu dia untuk review dan hasil uji performa dari G-Tools GT12 Pro ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk pencet tombol like untuk yang suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe untuk yang belum subscribe ya. Dan satu lagi, untuk yang mau rekomendasi tools-tools murah bisa gabung di channel WA dari CKH ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.